Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ono Sutrisno, Mitra PT BES Eco Racing. Di video kali ini, saya akan menyampaikan salah satu lagi produk unggulan dari PT BES dalam bidang pertanian, yaitu pupuk. Ya. Nah, di sini namanya pupuk eco farming. Nah, dipersembahkan oleh PT Bandung Inovasi Organik dari Bandung ya. Ini bagian dari PT Bandung Eco Sinergi Teknologi. Jadi ini merupakan pupuk organik ya untuk menyuburkan tanah dan sebagainya, serta meningkatkan produksi dari tanaman, semua jenis tanaman. Nah, ini tampilan produknya. Ini namanya tube ya, jadi satu tube itu. Jadi bentuknya serbuk, kayak semacam serbuk gergaji, tapi dia halus, lebih kayak semacam dedak gitu ya. Oke. Nah, ini bentuknya, untuk tampilannya. Barangkali nanti teman-teman melihat produk semacam ini di luaran. Ini adalah pupuk eco farming yang diproduksi oleh PT Bandung Eco Sinergi Teknologi. Ini bentuknya pupuk organik ya. Nah, ini kenapa PT BES sangat konsen juga ke dalam bidang pertanian. Karena kita ketahui sendiri bahwa Indonesia ini merupakan negara agraris ya. Dengan luas tanah untuk pertanian sangat luas sebenarnya. Tetapi sampai sekarang ini kita belum maksimal menggunakan tanah yang subur, tanah yang luas. Bahkan untuk kebutuhan pokok sendiri seperti beras, kita masih banyak mengimpor dari negara-negara luar. Sebenarnya ini sangat miris sekali. Dan ini merupakan tantangan bagi semua ahli di bidang ekonomi, sarjana ekonomi, peneliti pertanian, mohon maaf ya. Kenapa dengan tanah yang subur, tanah yang luas, belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh negara kita ya. Sehingga masih beras impor, bahkan kedelai juga impor, kita masih tergantung ke impor. Belum bisa swasembada pangan, belum bisa meningkatkan produksi yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan di negara kita sendiri. Kita lihat di lapangan masih banyak produk-produk impor ya, beras impor, kedelai impor dan sebagainya, sampai jagung pun impor ya. Ini merupakan PR kita bersama, khususnya yang bergerak di bidang pertanian. Bagaimana caranya meningkatkan produksi pertanian yang bisa mencukupi kebutuhan khususnya di negara kita sendiri, sehingga kita bisa swasembada pangan. Nah, hadirnya pupuk eco farming dari PT BES ini maksud dan tujuan adalah itu untuk memperbaiki tekstur tanah. Jadi sekarang mungkin produksi yang kurang itu karena tekstur tanah di kita sudah jenuh ya, sudah harusnya bisa gimana caranya tanah ini produktif kembali gitu ya. Itu adalah tujuan pertamanya maksudnya. Dan tujuan adalah meningkatkan produktivitas tanaman. Tentunya ini menjadi concern ya. Jadi gimana caranya meningkatkan produksi tanaman, hasil tanaman. Misalkan padi yang biasanya kita panen, taruhlah 1 hektar itu berapa ton, kita tingkatkan sampai maksimal 100%, kalau bisa gitu, gimana caranya. Ini merupakan bentuk ikhtiar daripada PT BES mendukung perekonomian khususnya di bidang pertanian, agar para petani kita menjadi petani yang cerdas, petani yang pintar, petani yang berkah, petani yang makmur. Tidak hanya hasil pertanian itu cukup untuk makan, tetapi hasil pertanian itu cukup untuk beberapa tahun ke depan, sehingga kita
benar-benar swasembada pangan sendiri, gitu. Tidak memerlukan impor dari negara-negara tetangga. Nah, ini untuk kandungan pupuk eco farming, gitu, pupuk organik eco farming sendiri merupakan pupuk yang mengandung unsur hara makro yang terdiri dari NPK, ya. Unsur hara sekunder SCAMG, unsur hara mikro Cl, Mn, Fe, Cu, Jn, Zn, B, dan Mo. Karena tanaman itu sendiri membutuhkan 13 kandungan unsur hara, ya, yang dibutuhkan oleh segala jenis tanaman. Fungsinya adalah untuk agar pertumbuhan normal, ya, pertumbuhannya sehat serta produktif. Dan yang paling penting adalah memperbaiki tekstur tanah yang rusak. Ya, gitu. Jadi dalam kandungan pupuk eco farming itu sudah bisa memenuhi kebutuhan tanaman dalam memproduksi hasilnya dengan komposisi bahan yang tepat dan memperbaiki kinerja yang nyata pada tanaman. Sehingga pupuk organik bio eco farming ini sangat cocok untuk berbagai macam tanaman seperti padi, sayuran, buah-buahan, kelapa sawit, tebu, tembakau, cengkeh, kopi, coklat, dan tanaman industri lainnya. Pokoknya yang berbau tanaman cocok memakai pupuk organik eco farming. Jadi bahkan ini tadi bisa mereklamasi tanah yang rusak menjadi produktif kembali, gitu, ya. Serta yang tidak kalah penting adalah bisa pengendalian hama, ya. Nah, ini salah satu surat rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Tanaman di Kabupaten Subang, ya. Karena Subang itu seperti yang kita ketahui itu merupakan banyak di sana ada balai penelitian pertanian, ya, khususnya padi. Dan ini dari pemerintahan Kabupaten Subang, khususnya Dinas Pertanian, ini sangat merekomendasikan, ya, untuk penggunaan pupuk eco farming. Nah, ini contoh, ya, yang menggunakan pupuk eco farming, pupuk organik, ya, di daerah Subang. Ini hasilnya, lihat nih gambar sangat luar biasa sekali, padi ini, ya, sangat lebat, sehat, itu, ya, sehingga produksi pertanian sangat melimpah, gitu. Nah, ini di daerah Cisalak, ya. Jadi ini ada contoh padi, namanya jenis padi Ciherang, ini nama padi Ciherang. Jadi masa tanamnya itu 96 hari atau kurang lebih 3 bulan, ya. Ini aplikasinya untuk 700 bata atau 1 hektar. Hasil non bioagro 4,77 ton. Hasil dengan bioagro 9,20 ton. Ada yang naik sampai dengan 105%. Jadi pemakaian pupuk organik ini sampai meningkatkan sampai 105%, ya, sangat luar biasa sekali. Nah, ini juga contoh-contoh testimoni pengaplikasian, ya. Ini daerah Tanjung Wangi, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nah, ini. Nah, ini panen raya, ya. Sangat luar biasa sekali nih. Ini contoh-contoh aplikasinya, cara pemakaiannya, ya.
Nah, jadi ini sistemnya untuk pemakaian pupuk ekofarming ini bentuknya semprot ya, karena tadi 1 tube itu kan bentuknya kayak serbuk. Serbuk nanti itu harus direndam dulu dalam air 1 liter. Jadi dijadikan sebagai biang atau bibit. Nah, nanti untuk pengaplikasiannya, jadi ketika sudah menjadi biang, ketika sudah direndam kurang lebih beberapa jam itu akan hancur dan akan berubah menjadi air semua, ini air ya. Nah, nanti untuk aplikasinya 1 kali penyemprotan itu kan kapasitas biasanya tangki itu 17 liter. Jadi kita hanya mengambil 1 wadah kecil ya, tutup apa gitu. Itu untuk 1 tangki itu, untuk kapasitas 17 liter. Nah, itu bisa disemprotkan. Semprotan itu bisa ke tanahnya, bisa ke daunnya, atau pokoknya langsung ke pengaplikasian disemprotkan ya. Baik itu ke tanah, daun, atau ke batang. Gitu. Nah, ini rata-rata produksi di Jawa Barat sendiri 1,5 ton per hektar. Jadi dengan menambahkan pupuk organik, ini bisa naik nih sampai 2,75 ton. Berarti naiknya kurang lebih ya hampir 100% ya. Nah, ini contoh dari aplikasi untuk kedelai. Ini kedelai juga merupakan kebutuhan pokok ya. Sehingga kalau kita konsen terhadap hasil produksi kedelai, sebenarnya ini kita tidak perlu lagi melakukan import dari luar ya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan di negara kita sendiri, kebutuhan akan kedelai ini sangat urgent, sebenarnya harus menjadi concern terhadap hasil tanaman ini ya. Jadi produksi meningkat, rata-rata produksi di Jawa Barat itu 1,5 ton per hektar menjadi 2,75 ton per hektar ya. Untuk biaya produksi juga ini lebih rendah ya. Terus masa tanam lebih cepat. Terus daya tahan terhadap hama ini sangat bagus juga ya. Nah, ini contoh-contoh aplikasi di Indramayu ya. Di Indramayu, di Bandung ini sudah alhamdulillah sudah mulai tersebar ya. Termasuk juga ini dicontohkan untuk perkebunan teh. Ini untuk PT Cakra ya. Ini untuk palawija, ini untuk kopi dan sebagainya. Semua jenis tanaman ini bisa memakai pupuk organik eco farming. Ya. Baik, teman-teman semuanya, barangkali ada yang lebih penasaran dengan kehebatan pupuk organik eco farming dari PT BES, silakan untuk bergabung bersama kami di PT BES sebagai mitra agen penjualan langsung ya. Mudah-mudahan ini merupakan ikhtiar kita membantu khususnya perekonomian di lingkungan kita dan khususnya membantu para petani kita untuk meningkatkan produktivitas pertanian sehingga bukan hanya memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri tetapi bisa memenuhi kebutuhan di lingkungan kita, di khususnya negara kita, sehingga kita tidak lagi menggantungkan kebutuhan pokok terhadap import ya. Mudah-mudahan kita bisa swasembada pangan untuk tahun-tahun yang akan datang.
Dan itu harusnya bisa, karena negara kita sebagian besar adalah negara agraris ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Silakan nanti barangkali ada yang perlu diskusikan. Saya akan mencantumkan WA saya di deskripsi. Kita bisa sharing, bisa bertanya silahkan, atau kita sharing sajalah gitu. Ya. Baik itu untuk masalah produk eco farming itu sendiri, ataupun untuk masalah bisnis di PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Karena PTB sendiri mempunyai misi yang sangat luar biasa sekali, yaitu membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Ini merupakan konsen dari PTBes untuk membantu masyarakat Indonesia khususnya. Gimana caranya dia terbebas dari hutang dan riba dalam waktu singkat. Ya, ini visi yang sangat mulia sekali dari PTBes ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.